Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zidane Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kemarin, yaitu yang di Smart Class ya. Yang nomor 1 ini soalnya ini, nomor 2 soalnya yang ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini saya menamainya ini tugas ketiga. Soalnya ya di Smart Class kan tugasnya yang ketiga. Jadi namanya tugas yang ketiga. Nah, bentar. Gak kelihatan ya. Nah, satu ya guys, seperti ini ya, jelaskan bagaimana cara bla 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 dua bla 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 yang kecil-kecil ini, benar-benar. Nah, satu, jelaskan bagaimana cara mengamati tentang peluang usaha dari suatu produk atau produk barang atau jasa. Di sini saya mengambilnya ini cuma 3 ya, cuma saya jelaskan semua ini. Satu, identifikasi peluang dan persaingan. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Jadi ini saya ngambilnya cuma yang 3 sama yang jelaskan ini. Satu, identifikasi peluang dan persaingan. Sebelum memulai usaha, identifikasi produk bisa jadi langkah pertama untuk menghadapi ketatnya persaingan. Produk yang unik dan berbeda dari kompetitor tentu akan dicari masyarakat. Berbeda jika produk yang dijual sama saja. Tentu konsumen akan tetap memilih produk sejenis namun dengan harga jual yang lebih murah. Di samping itu, penjual yang sudah memiliki kredibilitas akan lebih dicari konsumennya. Dua, mengenal pasar lebih jauh. Karakteristik pasar sangat penting untuk dikenal lebih jauh saat melakukan analisis peluang usaha. Target seperti apa yang Anda tuju dan apakah mereka tertarik pada produk yang akan ditawarkan? Kedua poin tersebut sangat penting sebelum memulai usaha. Seberapa besar ukuran pasar yang menjadi targetmu? Untuk mengetahui pasar, Anda bisa memulainya dengan mengumpulkan data pasar minimal 3 tahun ke belakang. Jadi kalau kita berjualan di pasar ya, kita harus tahu pasar itu ininya seperti apa, tempatnya atau harganya bagaimana, berapa. Jadi gitu. Untuk semua industri dan pasar secara menyeluruh. Jika sudah melakukan analisis tersebut berdasarkan penemuan yang sudah ada, Anda bisa menilai apakah ukuran dan karakteristik pasar sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang saya katakan tadi ya, kalau ingin berjualan di pasar itu harus tahu dulu penjualnya atau produk-produknya yang dijual itu harganya itu mahal apa murah. Nah, kalau sudah tahu semuanya ya menyeluruh pasarnya ya, semuanya ya kita bisa berjualan seperti dia, cuma ya harga yang standar ya sama yang dengan produk yang pasar dari pasar itu. 3, modal untuk mengembangkan usaha. Bentar. Nah, modal merupakan bagian dari analisis peluang usaha yang paling penting. Sebelum memulai bisnis, Anda perlu memikirkan sebaik mungkin agar dana yang dibutuhkan sesuai. Kalau iya sih, kalau ingin jualan ya harus bermodal. Ingin jualan seperti itu, seperti penjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain lah, itu butuh modal semuanya. Apabila bisnis yang ingin dijalankan membutuhkan dana besar, Anda harus sudah mulai memikirkannya. Dari mana sumber dana yang bisa Anda dapat? Apakah dengan mengajukan KTA atau meminjam tambahan dana dari situs vintage? Mulailah identifikasi beragam alternatif pilihan untuk mendapatkan modal. Tentunya harus bisa memberikan kesejahteraan finansial bagi perusahaan maupun pekerjaannya. Nomor 2, bagaimana caranya mengumpulkan data tentang peluang usaha. Nah, ini kalau soal nomor 1 sama 2 ini jawabannya sih sama ya. Cuma saya ini bisa karena yang nomor 2 ini lebih saya ambilnya lengkap.
Jadi kalau nomor 1 sama 2 ini saya gabungkan jawabannya, ya nantinya apa ya, bisa dibilang kok nomor 2 nya ini gak ada jawabannya, kan nanti bingung gurunya ya. Ini saya bisa ya, seperti tadi yang nomor 1 sama 3 ini sama yang tadi, seperti yang tadi. 1, identifikasi peluang dan persaingan. 2, mengenal pasar lebih jauh. 3, modal untuk mengembangkan usaha. 4, kemampuan produksi. 5, merancang bisnis plan. 6, sumber dana. 7, menyelaraskan persepsi di antara pemilik saham. Kalau nomor 1 sampai 3 ini nggak usah saya jelaskan lagi ya, karena saya sudah jelaskan yang di soal pertama tadi. Saya langsung ke nomor 4 ini, kemampuan produksi. Jika produk yang ingin Anda jual membutuhkan proses produksi, tentunya ada banyak alat produksi yang dibutuhkan, ada peralatan produksi, perlengkapan produksi, hingga kebutuhan tenaga kerja. Ya seperti kayak di pabrik-pabrik ya, ini ya. Maksudnya ya kalau ingin tahu ya, contohnya di maaf ya, supermarket ya, Indomaret ya, itu kan ada produk-produknya ya, seperti jajanan ya, makanan lain-lainnya. Nah itu kan ada pegawainya. Nah seperti itu. Jadi ya contohnya ya seperti contohnya. 5, merancang bisnis plan. Setelah menemukan bisnis apa yang ingin dijalankan, saatnya Anda mulai merancang bisnis plan. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh seorang calon entrepreneur sebelum memulai bisnisnya. Entrepreneur ini ya lupa saya. maaf lupa saya. Kalau merancang bisnis plan ini menurut saya ini ya sebelum memulai bisnisnya harus memikirkan ininya dulu ya, seperti apanya ya pokoknya gitu loh, saya bingung juga. Nomor 6, sumber dana. Ini seperti yang nomor 3 ini ya. Ya sih, hal terpenting merancang rencana bisnis adalah dengan mencantumkan sumber dana yang didapat. Apakah sumber dana yang berasal dari pribadi, perbankan, atau investor. Dalam hal ini sumber dana harus dicantum sejelas mungkin agar tidak menimbulkan komunikasi. Bentar saya pause dulu. Mohon maaf tadi saya pause dulu karena saya itu ya mau kencing tadi. Maaf. Lanjut yang mana itu? Nomor 7 ya. Nomor 7, menjelaskan persepsi di antara pemilik saham. Di dalam sebuah bisnis biasanya ada beberapa orang yang terlihat di dalamnya. Adanya bisnis plan sangat bermanfaat dalam membantu pemilik saham untuk saling menjelaskan persepsi. Kalau ini saya ini gak paham ya. Soalnya saya bukan bisnismen. Saya hanyalah manusia. 3, bagaimana cara mengkomunikasikan tentang peluang usaha yang bisa dilakukan. Nah ini yang nomor 3 ini saya ambilnya banyak ya, jadi nanti ibu lihat sendiri saja ya. Kalau saya jelaskan nanti ini semuanya bakal lama. Banyak ya. Ini saya terangkan ini sesingkat-singkatnya saja. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Jadi kalau komunikasi bisnis ini ya itu sangat penting ya. Ya contoh kalau seperti orang luar negeri tertarik dengan hasilnya ini, jadi ya Anda harus tahu bahasa Inggrisnya. Bentar. Maaf tadi saya bersin. Tadi sampai mana ya? Oh, menjelaskan itu ya. Seperti orang
misalnya contohnya orang Cina lah, orang Cina tertarik dengan perusahaan ini, jadi anda harus menggunakan bahasa yang mana, bahasa Cina atau bahasa Inggris. Kalau biasanya kalau orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang diutamakan itu yang ya kalau di dunia ini kalau yang di dunia ini bahasa Inggris menggunakannya. Unsur dalam komunikasi itu ada 5, ada komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Ini saya akan singkat saja ya, soalnya ini jam berapa ya, jam 8:30, katanya ada meet di Bukayati. Tujuan komunikasi bisnis secara umum adalah 4 fungsi, yaitu memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading, melakukan kolaborasi collaborating, dan melakukan integratif. Nah ini saya nggak jelaskan ini, saya singkat saja, saya loncat. Teknik dalam komunikasi bisnis itu ada 3, yaitu verbal, non-verbal, dan tertulis. Jenis-jenis komunikasi bisnis itu ada komunikasi internal, vertikal, dari atasan pada bawahan, dari bawah ke atas, horizontal. Ya cukup sekian untuk video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.